Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haliza Al-Ma'arif dari Akuntansi Terapan kelas A. Baiklah, di video ini saya akan membahas mengenai materi mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, di mana materi yang saya akan bahas yaitu mengenai investasi dalam saham. Kemudian, pokok pembahasan yang saya akan bahas di sini yaitu mengenai yang pertama, investasi dalam saham, yang kedua, persentase pemilikan kurang dari 20%, yang ketiga, persentase pemilikan kurang dari 20% sampai dengan 50%. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu apa itu investasi dan apa itu saham. Nah, investasi adalah aktivitas penanaman modal yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Nah, modal di sini dapat berupa uang atau aset berharga lainnya. Kemudian, saham. Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham di sini dapat berupa selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Jadi, kita dapat mendefinisikan bahwa investasi saham adalah aktivitas penanaman modal dalam surat kepemilikan pada sebuah perusahaan. Nah, jumlah persentase kepemilikan ditentukan dari penyertaan yang diinvestasikan pada perusahaan penerbit. Persentase pemilikan saham adalah persentase jumlah lembar saham yang dimiliki oleh seorang investor dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Semakin tinggi kepemilikan saham, maka semakin besar kompensasi yang akan diperoleh oleh perusahaan tersebut. Kemudian, pengelompokan investasi dalam saham. Saham-saham yang dibeli dapat dikelompokkan dan dicatat sebagai investasi jangka pendek ataupun investasi jangka panjang, tergantung dari tujuan pembeliannya. Nah, yang pertama yaitu investasi jangka pendek. Nah, tujuan penggunaannya yaitu apabila ada uang yang menganggur dan penjualannya untuk memenuhi kebutuhan uang. Kemudian investasi jangka panjang. Nah, apabila saham-saham itu dibeli dengan tujuan yang pertama untuk mengawasi perusahaan lain, yang kedua untuk memperoleh pendapatan yang tetap setiap periode, yang ketiga untuk membuat suatu dana khusus, yang keempat untuk menjamin kontinuitas suplai bahan baku, yang kelima untuk menjalin atau menjaga hubungan antar perusahaan. Kemudian metode akuntansi persentase pemilikan saham. Nah, di sini terdapat 3. Yang pertama yaitu persentase pemilikan kurang dari 20%, di mana metode pencatatannya yaitu menggunakan metode nilai wajar atau fair value method. Nah, dan tingkat pengaruhnya yaitu tidak memiliki kendali. Kemudian persentase pemilikan 20% sampai dengan 50%, di mana menggunakan metode pencatatan metode ekuitas, di mana tingkat pengaruhnya itu signifikan. Kemudian yang lebih dari 50%. Nah, metode pencatatannya yaitu di sini konsolidasi induk dan anak perusahaan. Tingkat pengaruhnya yaitu sebagai pengendali. Kemudian, persentase pemilikan kurang dari 20%. Investasi saham dalam perusahaan lain yang jumlahnya kurang dari 20%, maka dipandang investor tersebut tidak dapat mempengaruhi perusahaan yang sahamnya dimiliki. Kemudian, perlakuan akuntansi atas investasi dalam saham yang persentase pemiliknya kurang dari 20% dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu investasi dalam saham tersedia untuk dijual, di mana dibeli secara tunai maka
pencatatannya itu investasi saham tersedia untuk dijual pada kas. Kemudian yang kedua, investasi dalam saham untuk diperdagangkan atau trading, di mana dibeli secara tunai, maka pencatatannya itu investasi saham tersedia untuk diperdagangkan pada kas. Kemudian persentase pemilikan 20% sampai dengan 50%. Investasi saham dalam perusahaan lain yang jumlahnya sebesar 20% sampai dengan 50% pemilikan saham yang beredar, maka dipandang investor tersebut sangat signifikan mempengaruhi perusahaan yang sahamnya dimiliki dan akan mencatat investasinya dengan metode ekuitas atau equity method. Metode ekuitas yaitu merupakan metode akuntansi yang mencatat investasi saham sebesar harga perolehannya dan akan menyesuaikannya dengan perubahan dalam bagian kepemilikan investor atas aktiva bersih perusahaan yang terjadi setelah perolehan. Di sini di tabel ini kita dapat melihat pembelian saham secara tunai, maka jurnalnya yaitu investasi saham pada kas, dan yang kedua yaitu apabila investor memperoleh laba, maka jurnalnya akan menjadi investasi saham pada pendapatan investasi. Kemudian apabila investor mengalami rugi atau menderita rugi, maka jurnalnya yaitu rugi investasi saham pada investasi saham. Kemudian investasi yang memiliki saham 20% sampai dengan 50% akan mencatat dividen yang diterimanya sebagai pengurang rekening investasi saham. Nah, di sini jurnalnya yaitu kas pada investasi saham. Kemudian investasi saham dalam perusahaan lain yang jumlahnya sebesar 20% sampai dengan 50% seluruh saham yang beredar, maka akan mencatat investasinya dengan equity method. Misalnya, transaksi pembelian saham akan diakui sebagai investasi dan diukur sebesar biaya perolehan, yaitu harga saham ditambah biaya lain yang dikeluarkan. Kemudian pencatatan atas laba investor, yaitu bagian laba investor diakui sebagai peningkatan akun investasi investor jika bagian kerugian diakui sebagai pengurang akun investasi. Kemudian transaksi penerimaan dividen. Dividen yang diterima diakui sebagai pengurang akun investasi investor pada investor. Yang kedua, transaksi selanjutnya yaitu penjualan saham, di mana penjualan saham diukur berdasarkan harga pasar atau nilai wajar selisih antara harga pasar dengan nilai buku investasi diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Nah, kemudian baiklah, itulah tadi penjelasan materi mengenai investasi dalam saham. Kemudian contoh soal di sini yaitu contohnya yaitu pada tanggal 17 Januari 2018 PTA Angkasa membeli 5.000 lembar saham biasa PTB Angkasa dengan harga 8.000 per lembar. Jumlah saham PTB Angkasa yang beredar sebanyak 200.000 lembar. Pada tanggal 31 Desember 2018, harga pasar saham PTB Angkasa sebesar 8.500 per lembar. Pada tanggal 21 Agustus 2019, PTA Angkasa menjual seluruh saham PTB Angkasa yang dimilikinya dengan harga 10.100 per lembar. Pertanyaannya di sini yaitu, buatlah jurnal untuk mencatat pembelian saham PTB Angkasa. Yang kedua, buatlah jurnal untuk mencatat penjualan saham PTB Angkasa. Yang ketiga, hitunglah laba atau rugi penjualan saham PTB Angkasa dalam tahun 2019. Nah, jawabannya yang pertama yaitu membuat jurnal untuk mencatat pembelian saham PTB Angkasa, di mana di sini jurnalnya yaitu investasi saham PTB Angkasa pada kas sebesar 40 juta. Nah, 40 juta ini didapat dari 8.000 dikalikan 5.000 lembar saham. Kemudian yang kedua yaitu mencatat penjualan saham PTB Angkasa, di mana jurnalnya yaitu pada tanggal 21 Agustus 2019, kas pada investasi saham PTB Angkasa sebesar 50.500.000, di mana didapat dari 10.100 dikalikan 5.000 lembar saham. Kemudian jurnal pada tanggal 21 Agustus 2019
Kemudian jurnal pada tanggal 21 Agustus 2019 investasi di mana jurnalnya yaitu investasi saham PTB Angkasa pada pendapatan investasi sebesar Rp10.500.000. Ini didapat dari Rp50.500.000 dikurangi dengan Rp40 juta. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu menghitung laba atau rugi penjualan saham PTB Angkasa dalam tahun 2019. Di sini menghasilkan laba atau keuntungan sebesar Rp10.500.000 didapat dari Rp50.500.000 dikurangi dengan Rp40 juta. Baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai materi investasi dalam saham dan contoh soalnya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya Haza Al-Ma'arif mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.